Halo, kembali lagi bersama saya Salome Duka dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Karabahi. Saya dari kelas E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan evaluasi program. Jadi, apa itu perencanaan evaluasi program? Perencanaan evaluasi program merupakan tahap yang sangat penting dalam proses evaluasi. Dia itu berfungsi untuk memastikan kegiatan evaluasi program berjalan secara sistematis, terarah, efektif, dan efisien. Dalam kita melakukan perencanaan evaluasi program, kita akan melihat beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis kebutuhan. Jadi, apa itu analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan adalah proses ilmiah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan, menentukan prioritas kebutuhan, dan menetapkan tindakan yang harus dilakukan. Yang berikut yaitu peran analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan yaitu berperan atau berfungsi sebagai alat rasional dan konstruktif untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan berdasarkan data dan logika, bukan berdasarkan asumsi pribadi. Yang berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Jadi Anderson membagi dalam dua, yaitu ada analisis objektif dan analisis subjektif. Analisis objektif yaitu dilakukan dengan langkah menentukan tujuan penting, menetapkan indikator, menyusun standar, menyusun alat ukur, dan membandingkan kondisi nyata dan standar untuk menemukan kesenjangan. Sedangkan analisis subjektif adalah melibatkan persepsi para evaluator atau ahli melalui penetapan tujuan, pengembangan skala bertingkat, dan penentuan prioritas kebutuhan melalui diskusi kelompok. Kedua adalah penjadwalan. Penjadwalan dalam evaluasi program adalah proses pengaturan waktu pelaksanaan seluruh tahap kegiatan evaluasi agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Evaluator juga harus membuat jadwal yang rinci tentang setiap tahap kegiatan, urutan pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan adanya jadwal yang terencana, evaluator dapat memastikan bahwa kegiatan evaluasi selesai tepat waktu tanpa melebihi alokasi sumber daya, khususnya waktu dan biaya. Tahap yang ketiga yaitu penugasan dan monitoring. Jadi, penugasan dan monitoring merupakan tahap penting dalam perencanaan evaluasi program, karena dia berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi. Dan pengawasan itu dia berfungsi untuk memastikan setiap anggota tim mengetahui perannya masing-masing. Sedangkan monitoring bertujuan untuk mengawasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan sesuai standar yang ditentukan. Dalam evaluasi program ada dua tenaga yang berperan, yaitu tenaga evaluator dan tenaga penunjang. Yang pertama tenaga evaluator yaitu tenaga inti, di mana mereka yang bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan evaluasi. Sedangkan yang kedua ada tenaga penunjang. Tenaga penunjang yaitu tenaga pembantu, di mana ialah orang-orang yang menyelesaikan sebagian pekerjaan evaluasi atas dasar permintaan dan arahan dari evaluator. Tahap yang keempat yaitu pembiayaan. Pembiayaan dalam evaluasi program adalah proses perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi secara efektif dan efisien. Ada dua jenis biaya, yaitu yang pertama biaya langsung, yaitu biaya yang digunakan langsung untuk kegiatan evaluasi seperti honor, transportasi, alat dan bahan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah biaya tidak langsung,
yaitu biaya berupa administrasi dan operasional penunjang. Biasanya dihitung dalam persentase. Evaluator harus menyelesaikan pembiayaan dengan ketersediaan dana serta berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Tahap yang kelima adalah proposal evaluasi program. Proposal evaluasi program merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam proses evaluasi. Proposal ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi agar berjalan sistematis dan terarah. Penyusun proposal yaitu ada 3 pihak yang dapat menyusun proposal, yaitu yang pertama evaluator internal, yaitu dari dalam lembaga yang dievaluasi. Yang kedua ada evaluator eksternal, yaitu pihak luar atau konsultan. Dan yang ketiga ada kombinasi. Kombinasi ini antara eksternal dan internal, yaitu agar hasilnya lebih efektif dan efisien. Menurut Arkunto dan Jabar, format proposal evaluasi program meliputi 6 komponen, yaitu yang pertama judul kegiatan. Berisi nama kegiatan, program yang akan dievaluasi, lokasi, dan satuan kerja yang melaksanakan. Yang kedua ada rasional, yaitu berisi menjelaskan alasan dilakukannya evaluasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan yang diharapkan, serta manfaat yang akan diperoleh dari evaluasi tersebut. Baik, yang ketiga yaitu ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini berisi apa yang ingin dicapai melalui evaluasi. Yang keempat ada pertanyaan evaluasi, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Dan yang kelima ada metodologi, yaitu berisi sumber, metode pengumpulan data, instrumen, dan teknik analisis. Yang terakhir yang keenam yaitu prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Kesimpulannya adalah perencanaan evaluasi program merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan evaluasi yang efektif. Dari tahap mulai dari analisis kebutuhan, penjadwalan, pembagian tugas, pembiayaan hingga penyusunan proposal harus dilakukan secara sistematis, logis, dan berbasis data. Evaluasi yang terencana dengan baik menghasilkan informasi yang valid untuk pengambilan keputusan dan pengembangan berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Demikian materi yang saya sampaikan. Kita akan berjumpa pada materi yang berikut. Bye-bye.